Ya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Sudah. Oke. Oh, Ibu Yula, selamat sore. Oh, selamat sore Pak Ya, Sure. selamat sore ya. Ini ketemu Bagaimana di kabarnya Pak Sure? baik, baik setengah baik gitu ya. Artinya karena proses yang melelahkan ini setengah baik, saya tidak datang ke sekolah, jadi ada masalah yang ingin saya ceritakan ke Bu Yula gitu. Sudah 11 hari nggak datang ke sekolah itu apa ya? Aduh, banyak hal-hal yang dalam pikiran saya penuh perencanaan. Aduh, apa ya? Tugas jadi kepala sekolah itu. Oh, iya ya, banyak tugas di kepala sekolahnya. Kalau Ya, saya 11 hari nggak sekolah, senang. ya itu banyak sekali tugas yang ini. Berarti banyak perencanaan yang sudah ada di kepala Pak Suro tapi tidak jalan Pak Suro ya. Ada yang jalan, ada yang setengah, ada yang masih ini seperti itu. Hmm, 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 hmm. Berarti dengan percakapan kita sekarang ini tujuan Bapak apa? Ayo. Saya ingin ya punyalah gambaran. eh, Artinya ada juga yang melihat perencanaan-perencanaan itu seperti apa sih gitu. Apakah sudah layak, sudah siap dikerjakan, apa gimana itu artinya. Oke, oke. Kita kita gimana nih? Mau perencanaan jangka pendek dulu atau langsung ke jangka panjang? Perencanaan jangka pendek, iya, jangka panjang, iya, jangka pendek dulu boleh. Oke deh kalau gitu. Kira-kira apa perencanaan Pak Surut 3 bulan ke depan ini, Pak Surut? 3 bulan ke depan, perencanaan saya tuh yang pertama itu menerapkan perubahan, artinya perubahan yang ada di SMP 2 Selbar, termasuk perubahan terkait diri saya sendiri. Yang pertama terkait dengan saya naik pangkat, itu saya harus membuat penelitian sekolah, artinya penelitian yang melibatkan guru-guru. Itu saya belum sempat. Rancangan ada, waktu belum sempat. Kemudian saya juga ingin memperbaiki program literasi di sekolah yang sudah saya rancang kemarin dan kerjakan itu. Saya ingin kembangkan lebih maksimal. Setelah saya refleksi, ada bagian-bagian yang memang perlu untuk diterapkan, apalagi dengan membentuk tim literasi seperti itu. Itu yang jangka pendek. Terus jangka panjangnya ya melaksanakan program ininya, melaksanakan program kurikulum merdeka, merubah mindset guru, itu yang jangka panjang gitu. Juga merubah sistem sistem kejuaraan, saya ingin rubah, benar-benar saya rubah. Kemarin saya sudah tidak setuju dengan ada kejuaraan secara peringkat, itu saya ingin rubah. Oh, maksudnya yang peringkat per kelas itu ya, Pak Surya? Saya akan rubah. Itu rencana jangka Wah, itu panjang juga saya. menuai pro dan kontra loh di kecamatan saya karena ada yang memberikan peringkat, ada juga yang tidak memberikan peringkat. Yang paling kejam pro kontranya itu malah di orang tua murid. Banyak yang Oke. komplain seperti itu ya. Kita sebenarnya mengalami permasalahan yang serupa juga ya Pak Suro ya. Kemudian Pak Suro, oh, berarti Pak Suro ini ada 2 perubahan yang ingin Pak Suro capai ya. Jadi secara garis besar yaitu perubahan dari sekolah di mana tempat bertugas Pak Suro sebagai kepala sekolah yaitu di SMP Negeri 2 Selbar, dan perubahan untuk diri sendiri. Perubahan untuk sekolah itu ada program literasi ya Pak Suro. Berarti Betul, program betul sekali. literasi ini sudah berjalan berapa lama? Eh, saya awali sejak ada di sana, artinya ya sudah 3 bulan berjalan, cuman setelah direfleksi tidak maksimal, ada hal-hal bagian-bagian yang setelah saya lihat memang anak-anaknya tidak mencari bahan untuk melakukan literasi apa yang saya maksud. Mereka itu bagi-bagi presentasi, tapi mereka tidak punya bahan. Jadi saya kembangkan sedikit dengan Hmm. eh, dengan sistem sumbangan kalimat. Jadi setiap anak saya minta nanti setiap hari itu menyumbang 1 kalimat untuk topik yang sama bersama-sama, sehingga mereka akan melihat, oh ternyata satu hal bisa dilihat, bisa menjadi bahan percakapan, bisa menjadi topik presentasi dengan semua masing-masing menyumbang satu aja. Itu dari 100 siswa kan ada 100 kalimat gitu. Saya Oh, melihat anak-anak sulit menyusun kalimat gitu. Mau ngomong apa sih sekarang seperti itu kayaknya. oh iya ya, karena zaman sekarang itu jempol yang berbicara Pak Suro ya. Iya, Iya kan ya. sepertinya. Banyak ngechat muridnya. Baik, dari sumbang berarti nanti ada seperti perbaikan yaitu namanya sumbangan kalimat. Apa indikator keberhasilannya?
Eh, saya tolak ukur nantinya mereka ketika tolak ukur saya itu tim literasi pertama jalan. Artinya guru-guru saya bagi dalam 8 kelompok, itu rencana saya 8 kelompok. Jadi semua siswa saya bagi 8 kelompok juga. Berarti ada 100 siswa itu bagi 8 kelompok. Acak, kelas 7, 8, 9. Jadi dia akan tercampur sehingga ada kolaborasi di sana. Setelah itu masing-masing guru akan mengevaluasi apakah murid-muridnya sudah terbiasa berpresentasi nanti lancar tidak gitu. Semakin sedikit bantuan yang diberikan untuk mereka berpresentasi, maka berarti semakin mampu mereka mencari bahan untuk berbicara seperti itu. Itu yang menjadi tolak ukur bagi saya. Wah, luar biasa Pak Suro sudah merencanakan dengan luar biasa matang ya Pak Suro ya. Jadi nanti tolak ukur atau indikator keberhasilannya ini dalam tim ini berarti semakin sedikit bantuan yang diminta oleh murid berarti itu menjadi tolak ukur keberhasilan dari program ini Pak Suro ya. Ya, luar biasa Pak Suro. Kemudian untuk perubahan Pak Suro terhadap diri sendiri Pak Suro sedang ada di tahap akan naik pangkat Pak ya. Berarti Pak Betul Suro sekali. harus buat PTK Pak Suro ya? Kalau kepala sekolah buat PTS. Oh iya, Ya, PTS. ya. Untuk karya-karya yang lain saya sudah siap. Artinya best practice saya punya kebetulan. Kemudian karya-karya inovatif sudah saya buatkan dokumentasinya, itu sudah saya kerjakan. Cuman PTS ini saya memang belum pernah membuat dan tidak terlalu sebenarnya tertarik, tapi ya harus dibuat gitu. Saya akan mencoba. Saya akan membuat PTS terkait bagaimana pengembangan guru-guru menggunakan teknologi untuk membuat game-game yang menyenangkan atau membuat video pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu rencana saya. Saya ingin berikan pelatihan sebenarnya. Wah, luar biasa Pak Suro. Berarti sudah komplit juga sebenarnya Bapak merencanakan PTS ini ya, tinggal eksekusi aja Pak Suro ya. Seperti itu kira-kira. Kira-kira dalam pelaksanaan pembuatan PTS ini bagian mana yang menurut Pak Suro paling, aduh saya paling beban deh di bagian ini, yang mana Pak Suro? Saya belum pernah melihat seperti apa PTS itu. Sudah sih mencari-cari, cuman kalau saya sudah misalnya dapat format yang lengkap, saya tidak terlalu ini mengisinya karena belum pernah saja. Itu Oh iya. waktu sekali lagi waktunya lumayan perlu fokus. Iya tentu. Kemudian berarti ini karena Pak Suro belum tahu tentang gimana format atau gambaran dari gimana sih PTS itu. Kalau PTK kan kita udah sering lihat ya karena Iya. dulu Pak Suro juga PTK juga belum. Saya belum pernah bikin PTK. berarti naik pangkat sebelumnya pakai apa Pak Suro? Saya pakai tidak meminta karya tulis tapi tidak PTK. Dan Oh, bisa, best practice. ya. Anda tidak best practice juga jurnal, saya buat jurnal buku gitu. Oh iya. Tapi kalau sekarang ini PTS ini wajib. Wajib untuk saya buat. Pak Suro kan belum ada formatnya nih. Kira-kira apa yang Pak Suro harus lakukan supaya Pak Suro dapat formatnya? Saya mencari-cari contoh di internet, download. Ada satu yang saya download tapi belum sempat saya baca. Itu. Pak Suro berarti sudah di tahap sudah mendownload format ya? Iya, download format sudah. Jadi dari rencana Pak Suro itu, entah itu yang pertama pengembangan sekolah dan pengembangan perubahan sekolah dan perubahan diri Pak Suro, first step-nya apa? Nanti yang akan Pak Suro lakukan? First step-nya, step pertamanya. Step pertama tentu saya menyusun jadwal dengan maksimal antara mana yang prioritas, meskipun kadang sedikit bergeser karena ada tiba-tiba kegiatan tambahan, tetapi itu saya sudah rancang, cuman masih ada akan masuk yang lain, artinya kegiatan seperti kita sekarang ini CPP ini. Jadi saya perlu menyesuaikan jadwal antara nanti CPP, kegiatan saya, kegiatan di sekolah seperti itu. Jadi harus benar-benar terjadwal. Kadang kelemahan saya, oh ini kegiatan, oh coba nih main, akhirnya mengambil yang lain lagi.
itu di luar ada murid begitu, itu yang bakat jag-jagin ya seperti itu yang kadang itu terlalu peduli dengan yang lain juga kadang ya itu. Iya, jadi langkah pertama Pak Suro nanti itu adalah menyusun jadwal Pak Suro ya, dan Pak Suro dengan karena terlalu berempati berarti tadi Pak Suro juga sudah menemukan kata kuncinya, yaitu Pak Suro harus menemukan skala prioritas. Yang mana yang harus saya prioritaskan pertama, yang mana harus saya kerjakan duluan, yang mana paling urgent, seperti itu Pak Suro. Kemudian tadi Pak Suro sudah menemukan bagaimana step pertama dari perencanaan yang Pak Suro akan lakukan 3 bulan ke depan ini. Kira-kira Pak Suro perlu tidak dukungan dari orang lain? Dukungan orang lain ini sangat perlu. Saya didukung kegiatan-kegiatannya. Artinya kalau kegiatan di masyarakat, jika itu sangat urgent, masyarakat ngerti kok bahwa saya ada kesibukan. Gitu. Itu saya didukung. Sekali lagi, menurut saya itu saya perlu benar-benar nyusun perencanaan itu semaksimal mungkin. Dan apabila meleset-meleset, ya tidak menjadi stres karenanya itu aja. Sehingga saya tetap bisa melanjutkan mana yang bisa saya lanjutkan. Oke, luar biasa Pak Suro. Jadi berarti dukungannya sudah bagus. Kira-kira saya ingin lebih detail lagi, kalau dukungan dari program perubahan dari program dari SMP 2 Selbar ini, dukungan yang Bapak punya itu dari sisi yang mana saja? Dukungan dari teman-teman sebenarnya besar. Cuman selama ini saya belum melimpahkan tugas itu. Masih saya handle sendiri, saya tunjukkan sendiri seperti ini yang saya maksud, seperti itu. Nanti ketika sudah dibagikan tugas, mungkin akan menjadi lebih ringan beban saya karena itu sudah terlaksana oleh guru lain gitu. Juga saya melihat ya itu potensi karena sebagai pimpinan di sana lebih mudah, artinya memberikan ide-ide itu untuk dilaksanakan seperti itu. Oke, luar biasa Pak Suro. Jadi Pak Suro sudah menemukan first step-nya, sudah menemukan dukungannya. Bahkan tadi saat menjelaskan dukungannya, Pak Suro ada ide lagi untuk membagi tugas-tugas Pak Suro yang biasanya Pak Suro handle sendiri, supaya Pak Suro itu bisa fokus dengan 2 perubahan ini yang Bapak rencanakan. Kemudian untuk program perubahan untuk diri sendiri, yaitu naik pangkat, dukungannya dari siapa saja Pak Suro? Dukungan dari diri saya, dukungan dari teman-teman, karena itu melibatkan teman-teman juga. Ketika saya melakukan PTS, melakukan kegiatan IHT rencananya, ya sangat perlu dukungan dari teman-teman gitu. Biasanya waktu yang paling ini kalau teman-teman diajak itu suka aja sebenarnya. Artinya antara suka, benar-benar suka, dan suka agak riskan gitu ya sama pimpinan ya. Tapi mereka ketika sudah melihat hasilnya mereka suka-suka aja gitu. Wah, luar biasa Pak Suro. Berarti Pak Suro ini sangat memanfaatkan jabatan Pak Suro sebagai pimpinan ya untuk perubahan sekolah dan diri Pak Suro. Luar biasa. Jadi setelah sesi diskusi kita kali ini, apa pembelajaran atau take away yang Pak Suro dapatkan? Ya, bahwa saya harus merancang waktu semaksimal mungkin, merancang program jadwal, artinya jadwal itu harus terencana semua, benar-benar dilaksanakan, menyusun ulang seperti itu. Jadi mana yang sudah jalan, apa yang bisa dimasukkan lagi, gitu. Oke, luar biasa. Berarti apakah Pak Suro sudah berkomitmen untuk perubahan tersebut? Untuk perubahan sekolah komitmen, ya untuk perubahan diri lebih kecil komitmennya dibandingkan pada sekolah. Karena saya merasa untuk saya ya masih prioritas kedua, untuk sekolah prioritas pertama seperti itu. Luar biasa Pak Suro mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan diri sendiri Pak Suro ya. Pak Suro memang sosok pemimpin yang hebat. Terima kasih. Oke Pak Suro,
dari percakapan kita kali ini sudah cukup? Saya rasa sudah cukup. Oke, gimana Artinya perasaan Pak Sure? lega, artinya ada orang yang juga melihat perencanaan-perencanaan saya, mengevaluasi, menilai bagaimana perencanaan saya itu artinya ya ada orang lain tahu itu sudah melegakan, apalagi sudah didukung, dinyatakan. Akhirnya saya menemukan, oh harus memang artinya disetujui pendapat-pendapat Konfirmasi. saya, dikonfirmasi bahwa itu ide-ide itu muncul lagi dan artinya dikuatkan lagi dengan solusi-solusi lain. Akhirnya dikuatkan lagi sehingga muncul solusi-solusi lain itu. Ya saya merasa senang sekali seperti itu. Iya, luar biasa Pak Sure. Terima kasih sudah mempercayakan sesi coaching bersama saya Pak Sure ya. Ya, oke, terima kasih Bu Yulas. Recordnya bisa di stop. Saya yang record tadi ya. Iya, stop recording. Stop.